Masih dianggap The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Selalu tersenyum dengan kata-kata podcast terkece seplanet bumi. Lo emang orangnya murah senyum ya, Ma? Iya, karena senyum itu ibadah. Dan gue baru tahu nih setelah perjalanan yang panjang. Iya. Ternyata kita berteman lama. Kita sempat bikin podcast juga satu kali tentang penyuluhan HIV. Dan gue baru tahu ternyata gue lagi bicara sama pengidap HIV. Iya. Dan kenapa lu gak mau jujur sama gue waktu itu, Mak? Karena kemarin kan lu yang bahas tentang kegiatan gue di penanggulangan HIV/AIDS. Tapi gue itu udah muter-muter lo nanya lu gitu loh. Maksud gue kiri kanan. Lu tetap aja nggak mau bahas itu gitu. Sedangkan lu bilang ke gue nih, gue inget podcast kita di awal ya. Iya. Lu bilang gue aktivis perempuan. Iya. Ya kan, gue mau no stigma dan diskriminasi gitu kan. Tapi lu sembunyiin itu. Iya. Aktivis macam apa Anda ini? Sebel gue sama lu. Ya udah, gue kapan nih mulai mulainya? Lu berarti lu nganggap gue kayak gitu dong. Berarti lu nganggap gue sama yang nonton kemarin nih berstigma seperti itu dong. Enggak juga kayak sih. Gitu. Enggak. Sebenarnya bukan untuk gue menutupi diri gue sih, enggak. Ya kan. Kalau ada yang bertanya pasti gue jawab. Ya kan gue udah pancing lu waktu itu, Ma. Ya kan. Iya. Lu terpanggil atau dipanggil? Iya. Apa yang melatar belakangi lu mau berjuang banget di sini? Iya. Ya kan? Ternyata lu masih nutupin juga. Oke, sekarang gue mau tanya detailnya deh, Ma. Kita nggak bahas yang lain-lain. Gue nggak mau bahas program di kali ini. Gue mau pure ngebahas latar belakang lu terjun di sini. Lu terpanggil karena faktor ternyata lu ini adalah pengidap HIV. Iya. Jadi gue ketahuan terinfeksi HIV ya, tervonis oleh dokter itu di tahun 2016. Ya. Saat itu setahun gue sakit ya. Sakit gak sembuh-sembuh, berobat, obat abi sakit lagi. Begitu terus ya kan. Udah selama setahun gue ngedrop begitu sampai badan gue habis. Yang berat badan gue segini, yang gede. Berat badan gue sampai 45. Dan gue terbaring di kasur gak bisa ngapa-ngapain. Gila, gue kebayang kecil banget badan. Kecil banget. Sampai jalan aja gue gak bisa. Karena udah saking kurusnya kan saat itu ya. Sampai ada satu rumah sakit yang memvonis gue HIV. Nah di situ hari itu gue ngerasa kiamat dunia gue ya kan. Di 2016 itu. 2016 itu. Cuma itulah karena ngeliat anak ya kan, ngeliat gimana orang tua mama ya kan ngerawat gua ya kan, biar gimana caranya anak sehat gitu. Saat itu gue belum tahu informasi apa-apa sama sekali, gue masih awam gitu kan. Gue berpikir mati nih gue ya kan, besok mati nih, gue berpikir kayak gitu kan. Cuma mama maut itu Allah deh yang ngatur, selalu begitu kan. Ngeliat anak gue ya kan masih kecil-kecil, ya disitulah emosi gue dan semangat gue harus sehat. Gue harus sehat gitu. Gak mudah sampai gue ke titik ini tuh, itu bukan hal yang mudah gitu. Saat itu kenapa bisa sampai gue ngedrop seperti itu gitu kan. Karena emang gue gak ngerasa gue gak kenapa-napa ya kan. Jadinya gue berobat bolak-balik itu juga gue gak ngerasa gue ke situ gitu. Almarhum suami yang gue tahu saat itu karena lever. Saat itu karena lever. Jadi ya gue ngerasa ya sudah kan, gue nggak berpikir ke sana. Memang gue tahu almarhum meninggal tahun 2009. Oke, 2009. Saat itu emang gue tahu almarhum itu pengguna jarum suntik narkoba tuh, gue tahu, gue paham gitu. Tapi gue nggak paham sampai ke sana-sananya gitu kan. Dan gue tahu saat itu lever. Jadi pas gue divonis seperti itu, nggak lama gue dibawa sama mama ke Bekasi.
Ya gue langsung ngomong dong sama mertua almarhum kan ya. Maksud gue, kok lu nggak ngomong sih gitu kalau almarhum meninggal tuh karena itu gitu kan. Kan kalau misalkan dia ngomong, mungkin gue juga bisa antisipasi gitu. Gue tes juga sama anak-anak, gue juga tes Iya. juga gitu kan. Berarti Nggak sampai gue begini gitu. Setelah dianalisa almarhum suami meninggal karena virus HIV Iya. yang notabene adalah jarum suntik dari jarum suntik. Mengguna jarum suntik narkoba. Okay. Jadi abis itu mertua gue baru ngomong, iya dia HIV ya kan. Ya sudah gue ikhlas gitu kan. Toh udah kejadian gitu. Yang buat gue bersyukur lagi ya, yang merasa nggak bersalah anak-anak gue negatif. Itu yang gue bersyukur itu, dan keajaiban banget menurut gue gitu. Susah karena saat itu dokter vonis gue bukan HIV, AIDS stadium 3. Apa itu? Ya AIDS stadium 3 gitu kan. HIV stadium 3. AIDS. Ya. AIDS. Penyakitnya bukan cuma paru-paru gitu kan. Semua gue kena Stephen Johnson ya kan. Mencret ya, yang buat badan gue habis lah kayak gitu. Seperti itu. Waktu itu lu ngerasa umur udah gak lama lagi ya? Iya, gue ngerasa besok gue mati itu aja. Saat itu, pas saat dokter ngomong kayak gitu tuh, gue ngerasa aduh besok gue mati nih. Gue ngerasa gitu. Tapi berjalannya lambat laun gue ngeliat mama ya, tiap malam sholat nangis ya kan. Doain gue doang gitu kan. Oke, terus? Gue kalau ngomongin orang tua gak tahan. Karena emang mama gue yang bikin gue kayak gini gitu kan. Gue ngeliat semangat dia, gimana caranya gue sehat. Gue ngeliat anak-anak gue yang dia masih butuh gue. Ya akhirnya pagi-paginya gitu, saking gue lawan penyakit ini. Gue harus bangun dari kasur, mandi. Itu gue paksain, padahal gue gak bisa bangun, tapi gue harus mandi. Gue harus makan. Sebenarnya gak ada yang bisa masuk. Waktu itu mama ngomong apa? Ya gue harus sehat. Gue harus ngeliat anak-anak gue sampai besar. Ya sampai, ya itulah gue paksain. Gue harus sehat. Kata-kata nyokap yang paling lu inget, yang motivasiin lu harus kuat itu apa? Kamu harus sehat deh. Anak-anak masih butuh kamu. Itu aja sih. Mama sama anak-anak yang bikin gue sampai sekarang gue masih sehat. Lu tau gak, ngobrol sama gue kayak gini, lu terpublish sebagai pengidap HIV gak apa-apa nih Mak? Gak apa-apa, karena menurutku ya kan gue sekarang kan di pendampingan juga kan. Gue di pendampingan, gue masuk ke satu organisasi yang di situ perempuan yang hidup dengan HIV semua. Gitu. Jadi gue sama-sama ngebangun support itu kan. Kalau gue sama lo HIV kayak lo gitu kan, tapi lu lihat gue sekarang gue bisa sehat gitu. Tapi kadang lu suka kepikiran apa ya, bisa keganggu juga pikiran lu Mak, kadang aduh gimana kalau sebenarnya ya itulah, balik lagi kan, umur kan di tangan Allah kan. Iya. Makanya gue yang bisa gue lakuin selama sisa umur hidup gue ini, gimana gue bisa bermanfaat buat orang ya. Buat orang. Minimal buat mama sama keluarga. Ya. Mama tinggal di Bekasi dong berarti. Di Bekasi. Jadi lu masa lu sakit itu
dirawat sama nyokap. Itu berapa lama? Setahun. Setahun. Dan penyembuhan gua itu tuh nggak sebentar lama kan. Gua kena TB dulu, bahkan gua kena TB kelenjar, gua kena TB paru-paru ya kan. Wah udah emang mungkin orang ngelihat mungkin gue udah nggak hidup lama lagi karena emang gue berbaring di kasur, gue nggak bisa ngapa-ngapain, dicebokin sama mama, Sampai dimandiin. Gila. Lebih parah dari orang kena stroke dong berarti. Iya. Gawat juga ya. Jadi kalau begitu lu lawan setahun itu, lu paksa, lu berdiri, lu kuat. Siapa nama anak lu, Mak? Siva sama Jericho. Siva sama Jericho. Waktu itu usianya berapa tahun waktu pas tervonis 2016 tuh? Yang masih umur berapa tahun ya, gue lupa ya. Yang sering gue liat kan Siva tuh. Sekitar umur 7 tahunan. Siva 7 tahun. Siva umur 7 tahun. Gila, masih kecil banget. Iya, masih Terus kecil. lo harus tinggalin mereka gitu. Makanya itulah. Jadi gue rubah pola mindset gue ya kan. Yang HIV begini. Gue rubah gitu kan. Gue yakin keajaiban sih doa orang tua sih. Biar gue sehat. Ya itulah, emang karena semua dari semangat kita rubah pola pikir kita ya kan. Kita harus sehat ya, alhamdulillah akhirnya gue bisa ngejalanin dikit akhirnya sampai babon kayak gini. Gede ya badan Anda sekarang ya. Perjuangannya. Berarti lu terima cibiran orang dong berarti, yang tahu lu kena. Sebelum lu ngobrol di podcast gue, yang tahu lu kena penyakit HIV ini banyak juga ya, maksudnya lingkungan lu tahu ya? Mungkin banyak sih ya, kalau keluarga besar gue jelas tahu semua ya kan. Teman-teman gue sebagian tahu sebagian enggak gitu kan. Ya disinilah mungkin semuanya tahu ya kan. Walaupun ada yang tahu di belakang tapi dia diem gitu kan gitu. Cuma ya whatever, nggak masalah gitu. Toh itu penularannya pun nggak semudah yang dibayangkan mereka gitu kan. Kan gue juga sering salaman sama lu. Iya. Tapi buktinya gue sehat-sehat aja, alhamdulillah. Terus lo kaget gak? Enggak sih, kalau gue sebelumnya tahu, tapi karena gue udah belajar dulu kan. Waktu pas gue SMA kalau nggak salah, atau SMP dulu, itu kan ada edukasi itu kan, virus itu kan, virus tentang HIV, bahwasanya begini. Nah situ gue udah belajar di situ. Oke, yang hal-hal yang memicu berpotensi terkena, terdampak, ya gue hindarin gitu. Jadi kalau kayak kayak ada teman yang kena HIV ya santai aja gitu, nggak tos dulu gitu. Jadi gini, lu tahu penyakit ini nggak bisa disembuhin kan? Iya, gue tahu penyakit ini nggak bakal bisa disembuhin. Tapi gue tahu selama gue patuh obat, selama gue rutin, ya selama itulah gue masih bisa berkarya, selama itulah gue masih bisa bekerja, masih bisa hidup sehat. Hal terberat yang pernah lu laluin selama lu selama lu survive sampai sekarang nih, Mak? Yang lawan kesakitan sih sebenarnya, lawan kesakitan yang gue alamin itu, sama sebenarnya mungkin awalnya gue nggak ikhlas ya, terus terang. Karena lu tertular statusnya kan. Sebenarnya gue nggak ikhlas gitu kan, cuma mungkin dari situlah gue nggak sehat-sehat gitu kan. Cuma balik lagi gue ikhlas, insya Allah gue ikhlas, ya Allah gue ikhlas gitu kan, dalam hati gue. Ya dari situlah mulai penyembuhan gue gitu. Begitu mindset berubah, hati ikhlas, itu mulai ya bisa jalan, bisa ketawa-tawa, badan tambah gede, gitu ya. Dan anak gue tahu gitu, walaupun PR gue nanti ke depannya gimana gue ngejelasin tentang bahaya ibunya.
ternyata HIV itu PR gue ke depannya nanti ya kan. Anak gue yang kecil tahu gitu kalau udah jadwal minum obat gue ya kan, mah minum obatnya gitu. Anak gue yang ngingetin gitu kan. Saat itu gue batuk sampai gue geli sendiri kan. Mah udah minum obatnya belum? Udah. Obat HIV-nya. Hah? Gue bilang udah. Sampai gimana? Oh iya gue bilang kayak gitu. Udah nak. Dia tahu-tahuan aja HIV. Tahu-tahuan aja ya kan. Udah nak bilang gitu. Obat HIV-nya loh. Emang kamu tahu HIV itu apa? Yang itu loh, demam-demam PR gue ke itu depannya. kan. Tapi kalau lu skip minum obat sehari aja, apa yang lu rasain? Nggak ada rasa apa-apa. Cuma kan itu berdampak besar banget kan buat badan gue nantinya gitu. Karena itu kan nanti bisa, kalau gue nggak patuh ya kan, sehari minum sehari enggak, nanti kan lama-lama obat itu resisten di badan gue. Iya. Emang obat yang gue minum cuma menidurkan virus yang ada di badan, bukan mematikan. Bukan mematikan. Jadi gue harus minum tiap hari. Tuh. Siapa tahu dia kumat lagi. Pernah kumat lagi nggak? Maksudnya kumat gitu tiba-tiba virus menguasai badan lo gitu. Enggak sih. Nggak pernah Karena ya. gue bener-bener ngejaga bener minum obat gue. Kemana-mana gue selalu bawa. Kalau lo mau cek di tas gue pasti gue bawa. Bawa obatnya. Bawa Apa obatnya. nama obatnya? Gue sih jenis yang 3 jenis, nevirapin, lamivudin sama tenofovir. Itu sehari gue 2 kali per 12 jam. Dari jam 8, misalkan gue dari jam 10 malam ke jam 10 malam lagi. Ada yang per 24 jam, jadi sekali aja dalam sehari. Oh, beda-beda. Beda-beda kondisi tubuh, beda obat. Itu buat menidurkan virus tadi. Menidurkan virus sampai tadi. 3 gitu obatnya. Iya, jadi sehari 5 dong. Pagi gue 3, malam 2. Vitamin? Vitamin sih nggak ada sih ya. Ya mungkin kita benar-benar harus healthy lifestyle ya. Harus benar-benar ngejaga, harus hidup sehat bener. Gila ya lu satu. Makanya gue bilang gue tuh agak ngerasa berdosa waktu pas gue bilang kemarin kita bilang soal udah kena HIV, kena corona, gue bilang kan kena ini banyak banget tuh. Udah kayak anak band kompilasi penyakit dalam badan. Iya tuh. Iya kan? Pantesan lu waktu itu agak-agak nunduk waktu gue bilang. Gak sih, kalau gue selalu berpikir positif sih. Selama gue gue berpikir positif aja lah, gue nggak mau yang berat-berat gitu kan ya. Aduh penyakit ini ada corona gini-gini, ntar gue kena gini, gue nggak mau berpikir ke situ. Berarti lu gini deh. Ini seru nih kalau seandainya. Berarti lu punya temen dong yang sama-sama kena HIV. Ya ada banyak. Dan oh iya, ntar dulu nih ya. Yang buat salah satu yang bikin gue bisa tergerak nih hatinya nih, agak semangat dikit lah saat itu ya kan. Saat itu di Poli VCT namanya kan. Di Rumah Sakit Abdul Muluk. Kan kita ini kan ada pendamping juga ya, pendamping sebaya namanya ya kan. Pendamping sebaya ya kan. Terus itu juga ada tuh Mbak katanya. Dia udah 9 tahun. Hah? 9 tahun? Masih hidup ya kan? juga? Masih hidup. Tapi saat itu gue gak percaya dong ya, masa sih gitu kan. Namanya ya itulah saat itu gue dia lah sebenarnya yang bikin gue kuat. Ternyata bisa sehat gitu kan. Dan dia sehat waktu itu? Ya sehat waktu itu. Terlihat sekarang? Ya sekarang masih sehat lagi, dan dia bersahabat sekarang sama gue gitu. Okay. Dia guru gue. Dia yang jadi guru gue sekarang. Memotivasi lu. Motivasi gue banget. Iya. Dan gue diajak masuk ke organisasi Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Disitulah. Ada ya organisasi itu. Kita mendampingin perempuan-perempuan yang terinfeksi HIV. Ya kita membangun semangat dia, gimana caranya biar dia sehat. Ya kan, dia rubah pola pikir dia. Kalau HIV itu gak bakal bisa sehat dan mati besok gitu kan. Itu kan yang kita bangun sih sebenarnya ke situnya. Ya urusannya apa namanya, ajal itu urusan Tuhan lah, urusan Allah. Iya. Urusan Allah lah. Tapi lu pernah gak sih punya pengalaman sebel gitu sama yang lu edukasi, atau lu punya temen yang ngeyel gitu? Lu ada gak temen yang kayak gitu? Ngeyel sih enggak sih ya. Paling kayak gini sih lu kadang. Lu banget sih dibilangin gitu. Ya kadang mereka tuh yang bikin putus obat itu tuh lagi-lagi karena pasangan gitu. Entah ditinggalin pasangan, yang ngerasa udah putus asa, males lah gua minum obat lah. Yang kayak gitu sih. Oh, depresi. Ya ada pernah dampingan gua ya kan.
Ya itulah sama kayak gua saat itu di 2016. Dia Mm-mm. benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali dan ditinggalin suaminya dengan alasan ya dia udah HIV ya kan, ngapain lagi gue gitu kan. Wih di situ emosi gua ini banget, Muncak banget muncak ya. banget. Gue sampai ngomong tuh, Mbak, lu harus sehat ya kan, lu harus cantik, lu harus kayak gua bilang kayak gitu. Buat laki lo minta balikan lagi sama lo. Orangnya udah sehat sekarang. Iya dong. Sebenarnya kan nggak ada masalah dong berhubungan seks. Ada masalah nggak sih? Ya nggak ada Tertular nggak? masalah karena kalau kita kan di sini kan U sama dengan U. Apa itu? Undetectable sama dengan untransmission. Itu Oke. kalau kan kayak gue nih tiap tahun gue setahun sekali gue mengecek viral load yang ada di tubuh gue, mengecek virus. Oke. Kalau undetect itu sudah tidak terdeteksi virusnya. Dan itu sama dengan tidak menularkan. Seperti itu. Oh gitu. Jadi harus tes itu dulu. Rutin per setahun sekali gitu. Kalau misalkan setiap tahun kita cek, misalkan tahun ini nih kita cek, kita undetect. Terus tahun depan ketahuan berapa puluh ribu, itu kan ketahuan, berarti lu nggak patuh minum obat lo gitu. Okay. Pokoknya selama dia untuk perempuan yang terkena HIV dan dia memiliki suami, itu nggak ada masalah dong berhubungan seks berarti kan? Ya nggak ada masalah kan. Asal dia rutin minum obat. Minum obat. Berarti kalau dia nggak rutin minum obat ada kemungkinan tertular. Iya, ada kemungkinan tertular. Oh, dan berarti pada saat berhubungan seks dengan pasangan yang terkena HIV itu wajib pakai kondom? Wajib? Sebenarnya sih kan kesini-sini kan kita kan ada yang U sama dengan U tadi itu kan ya. Walaupun dokter tetap menyarankan harus pakai kondom gitu. Karena kan nggak enak mah pakai kondom mah. Ya makanya. Ya alhamdulillah sih, kayaknya sih aman-aman aja ya insya Allah gitu kan. Selama kita rutin sih kayak gitu aja. Berarti yang terkena HIV juga harus patuh. Lu harus masih patuh. masih Iya mau dong. Gue masih mau kemana-mana ya kan, gue masih mau cari uang. Lu mau dipakai nggak minum obat ya kan? Kalau nggak minum obat nggak gue pakai lagi lo, ya kan? Harus rajin ya, harus saling menguatkan harus juga ya saling pasangan menguatkan, tuh. iya. Tapi terpukul juga mental pasangan kita sebenarnya. Iya. Bener kan? Itu nggak bisa dibohongin. Tapi jarang juga ketemu pasangan yang asik banget, maksudnya yang bener-bener bisa nerima kita open apa minded. adanya. Open minded itu susah sih mah. Iya. Gila ya pengalaman lu ya, boleh juga ya. Boleh apa? Terus lu ngelaluin masa-masa sulit sampai sekarang itu happy aja lah ya. Ya lu ngeliat udah happy-nya sih. Sekarang udah happy-nya, gue udah berpikir ya itulah, ngerasa ya inilah yang harus gue lakuin di sisa umur hidup gue kan, gimana caranya gue bisa bermanfaat buat orang, itu aja. Lu tau gak lu ngobrol, lu mengakui kejujuran lu sekarang hari ini, saat lu dilihat temen-temen nih, lu jadi sosok yang benar-benar bermanfaat sebetulnya gitu. Lu ternyata nih lu turun ke masyarakat untuk berjuang untuk memutus mata rantai HIV. Itu karena lu terpanggil, karena lu sendiri adalah pengidap penyakit itu gitu loh. Iya, seperti itu. Gitu, ya kan? Ternyata begitu, supaya nggak kena penyakit ini, Kan banyak nih orang datang. Gue pikir kan waktu pas kita podcastan di awal, lu itu adalah petugas NGO yang mensosialisasi, mengedukasi itu, dan lu aman aja gitu loh, dan lu dianggap remeh sama orang-orang gitu loh, ya kan? Ini mah petugas apa, dan jawaban lu waktu itu aman-aman aja mah, ya kan? Gue nggak tahu, gue kan cuma jalanin tugas. Lu bilang kan kayak gitu, tugas gue begini, lu tertutup banget waktu itu, dan kalian belum terpanggil kok untuk kejujuran ya kan. Jujur itu penting mah. Iya benar. Ya kan? Karena emang kejujuran itu juga untuk penyembuhan kita sendiri sih. Semakin gue jujur akan diri gue sendiri itu, gue ngerasa semakin gue akan sehat terus gitu. Oke, sekarang lu mau nyampein apa buat perempuan-perempuan Indonesia? Nah, sekarang kita lebih melebarkan inilah. Kan
hashtag gue tuh kadang-kadang suka cinta Lampung, cinta Indonesia, ya kan. Nah buat perempuan-perempuan muli-muli Lampung dan muli-muli Indonesia ini apa mah supaya mereka gak terkena gitu. Lu coba lu himbau deh ya kan, karena lu punya pengalaman yang begitu pahit. Gue lagi ngobrol sama orang yang serius banget nih. Lu kena nih mak, ya kan, lu kena HIV gitu. Kan itu juga jadi nasihat juga buat gue mah apa yang lu omongin. Silakan mak. Ya di sini gue pengen ngasih tahu, emang siapapun nggak tahu kalau kita nih bakal kena HIV, entah dari siapapun, dari apapun itu kan. Ya salah satu cara supaya kita tahu HIV, kita harus tes. Cuma itu doang, karena emang gak ada gejalanya kecuali kalau sudah sampai drop tes HIV. Dan yang kalau perempuan-perempuan yang sudah terinfeksi HIV ya harus semangat, kuat, lu pasti sehat. Pesan untuk yang lain untuk supaya menghindari terpotensi apa mah? Ini buat nutup podcast kita nih. Pakai kondom. Harus belajar banyak-banyak seks edukasi dong berarti ya. Iya, pakai kondom karena emang salah satu pencegahannya cuma itu. Kita mungkin ngelarang nggak bisa. Cuma ya pencegahannya pakai kondom, use kondom. Iya, kalau emang udah nggak ketahan lagi pakailah kondom. Ya kan? Gak ada sponsor. Gak ada sponsor. Ada sponsornya. Cuma gue nggak bawa. Tapi banyak laki-laki lebih milih masturbasi. Oke Mbak Esti, thank you banget ya. Semoga lu sehat terus. Gue doain lu harus kuat ya Mbak. Ya. Buat teman-teman yang nonton podcast ini yang terdampak juga, gue berharap kalian harus kuat. Ya. Karena pikirin ya hidup harus ada manfaat buat orang lain. Kalau memang ini sisa hidup, ya hidup sisanya ini sekarang ya bawa manfaat lah buat orang lain. Amin. Gitu kan. Nggak cuman buat orang yang sakit doang mak, ya kan? Iya. Buat yang sehat juga dong. Jadi jangan mentang-mentang lu sakit terus lu baru bermanfaat. Iya benar. Ya justru karena lu sehat lu harus bermanfaat. Yang semoga kan bisa mengedukasi buat semuanya ya kan. Informasi ini sampai kemana aja. Betul. Ini sampai keliling dunia. Lu jangan pernah lupa kalau ini podcast terkece seplanet bumi. Oke. Oke, thank you banget ya Mbak Esti. Thank you banget atas kejujurannya guys. Bye.